Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, mahasiswa mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita, yaitu di pertemuan yang ke-16. Kita nanti akan melakukan ujian akhir semester. Yang ujian akhir semester pada semester ini saya menggunakan praktik mini riset yang bisa dijadikan teman-teman sebagai proses pembelajaran mengenai metode penelitian di manajemen pemasaran lembaga keuangan syariah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, kita nanti akan belajar melihat bagaimana sih perilaku konsumen BSI Bank Syariah Indonesia di Jawa Tengah. Nah, hal-hal yang kita teliti nanti bermacam-macam, mulai dari persepsi layanannya, persepsi kepuasannya, dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Jadi tema kita ini adalah analisis perilaku konsumen BSI di Jawa Tengah. Nah, sebelum kita melakukan penelitian menggunakan kuesioner ini, saya akan menjelaskan tekniknya. Yang pertama, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman melakukan wawancara terhadap 12 responden. Ingat, 12 responden nasabah BSI. Nah, nasabah BSI ini harus pernah mengakses layanan di kantor BSI di area Jawa Tengah, sehingga mereka menjawab secara jujur apa adanya sesuai layanan yang telah mereka terima. Jadi tidak boleh mencari misalnya teman sendiri mahasiswa yang kemudian nggak tahu apa-apa, tidak punya atau tidak pernah mengakses layanan di kantor BSI, sehingga mereka tidak tahu cara mengisi kuesioner ini, gitu ya. Nah, untuk panduan kuesionernya secara kuantitatif, teman-teman bisa mengklik link ini. Link ini nanti akan menuju kuesioner ini. Nah, ini adalah kuesioner kuantitatif ini, ya. Baik, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, lakukan wawancara terhadap satu responden saja. Satu responden yang pernah ke BSI, ya, pernah mengakses layanan BSI di kantor Jawa Tengah, gitu ya. Nah, setelah ketik. Nah, menggunakan kuesioner kualitatif. Kalau yang pertama ini adalah kuesioner kuantitatif, kalau yang ini adalah kuesioner kualitatif berdasarkan variabel yang dikaji. Variabelnya apa saja, Bapak? Anda bisa melihat di kuesioner kuantitatif. Nah, kita lihatkan terlebih dahulu supaya tahu. Nah, kalau ini namanya kuesioner kuantitatif, ya. Karena apa? Karena responden memilih mengisi angka berapa, pilihan yang dimana, apakah dia posisi setuju, tidak setuju, kurang setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, kalau kuesioner kualitatif, silakan Anda mengembangkan sendiri dari variabel ini, ya teman-teman, ya. Variabel yang ada dalam penelitian ini, misalnya seperti outcome, quality, service condition, ya, outcome quality yang product condition, nah, terus outcome quality, price condition, dan seterusnya. Variabel-variabel yang ada di penelitian ini nanti kalian susun pertanyaannya sesuai selera masing-masing berdasarkan kebutuhan informasi yang teman-teman butuhkan untuk menggali lebih dalam. Janjane seperti apa atau kondisi layanan di Bank Syariah, misalnya teman-teman mendengar isu apa tertentu, bisa Anda tanyakan, bisa Anda klarifikasi modelnya seperti apa. Kira-kira begitu ya teman-teman, ya. Nanti teman-teman silakan mengembangkan sendiri, nanti ditulis di jawaban versi Word. Nah, maka setelah ini sudah berarti hasil wawancaranya ditulis apa adanya dengan format nama responden. Terus kemudian tempat atau kantor, ya, kantor yang pernah dikunjungi itu kantor mana, ya, cabang mana atau mana, gitu misalnya, gitu ya. Terus pertanyaannya yang sesuai variabel tadi yang dikaji, dan jawaban respondennya apa. Nah, itu nanti dikumpulkan dengan format Word.
Nah, jangan lupa tulis nama filenya dengan NIM dan nama. Nah, untuk waktu deadline-nya kalau dari hari kemarin berarti kita sepakati 10 hari. Berarti ini tinggal 1 minggu karena sudah berlangsung 3 hari. Gitu ya teman-teman ya. Untuk proses UAS di manajemen pemasaran mata kuliah manajemen pemasaran lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuesioner kuantitatifnya. Nah, teman-teman bisa mengklik link itu. Nah, di kuesioner kuantitatif ini ya, teman-teman bisa membaca ini kegunaannya untuk apa, prosedurnya seperti apa. Yang pasti di sini ada beberapa batang tubuh kuesioner. Yang pertama adalah data pewawancara. Ingat, data pewawancara ini adalah nama kalian yang melakukan wawancara. Misalnya Zainal. Nah, tulis nama lengkap Zainal siapa, misalnya. Terus kemudian NIM-nya berapa, jangan lupa dan jangan salah, karena kalau salah nanti tidak akan terdeteksi di kuesioner yang akan dikumpulkan. Sehingga padahal target kalian adalah mewawancarai 12 responden, artinya Anda mengisi Google Form ini ya sebanyak 12 kali sesuai responden yang diwawancarai. Gitu ya. Nah, silakan ditulis yang benar, jangan sampai keliru sehingga tidak terjadi miss gitu ya. Kemudian data responden yang diwawancarai, ini batang tubuh kedua dari kuesioner ini. Pertama adalah gender. Gender silakan Anda pilih latar belakang laki-laki atau perempuan. Kemudian masuk ke usia bisa dipilih. Misalnya usianya sekian. Kantor layanan BSI yang pernah diakses di kantor mana, misalnya Kabupaten Demak. Kemudian pendidikan terakhirnya mana, S2 misalnya, ya, pekerjaannya apa, silakan bisa dipilih sendiri, nelayan misalnya. Nah, pendapatan rata-rata berapa per bulan, misalnya 10 juta lebih, ya. Nah, ini data responden yang diwawancari. Selanjutnya ada petunjuknya, teman-teman. Petunjuk mengisi kuesioner ini silakan dibaca. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa sebisa mungkin hindari jawaban ragu-ragu angka 3. Kenapa kok harus dihindari? Karena ini adalah jawaban yang akan dimaknai sebagai jawaban tidak punya pendirian. Artinya apa? Artinya dia tidak belok ke sana maupun belok ke sini. Jadi antara setuju dan tidak ya masih ragu-ragu gitu. Karena di keterangan jawaban nanti ada angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat tidak setuju. Sangat setuju. Gitu ya. Nah, lanjut ke kuesionernya. Ini batang tubuh yang kuesioner inti ya. Ini ada beberapa variabel, misalnya adalah service condition. Langsung saja tanyai nasabah itu. Secara keseluruhan layanan yang diterima di BSI apakah sudah sesuai? Misalnya sangat setuju, sudah sesuai. Misalnya klik aja sangat setuju. Atau setuju saja. Atau mungkin tidak setuju. Atau sangat tidak setuju karena belum sesuai. Gitu, dan seterusnya gitu ya. Sampai akhir dijawab semuanya ya, sampai selesai. Nah, jika sudah selesai silakan Anda submit. Klik submit. Sudah selesai. Nah, sudah selesai, lanjut ke responden berikutnya. Begitu ya, sampai 12 kali. Nah, kalau sudah selesai, Anda cari satu orang lagi responden yang kira-kira punya kompetensi di bidangnya, tanyakan terkait tentang variabel-variabel tadi yang dikaji ya, mulai service condition dan lain-lainnya itu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk teknis UAS manajemen pemasaran lembaga keuangan syariah kita. Nah, nanti jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Silakan sesegera mungkin untuk dieksekusi. Cukup sekian, mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.